kasih Mbak Wiwit. Yang saya hormati Pak Direktur sudah meninggalkan tempat ya. Mohon maaf. Oh masih ada. Saya nggak pakai kacamata karena pakai kacamata langsung berembun. Jadi saya nggak pakai kacamata. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PDPAL, Bu Diana, kalau masih ada, Bu Dirjen, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu yang hadir di sini. Ada Pak Bekti, Pak Haidar, Pak Tate, dan Bapak Ibu sekalian juga yang hadir secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam acara FSM 6. Saya baru sekali ikut FSM ini Pak. Kenapa? Karena seringnya di luar negeri dan pas nggak bisa gitu ya. Baru sekali ini di Indonesia, jadi kita berbangga memang jadi host dari FSM. Sayangnya pandemi gitu ya, jadi acaranya harus kita lakukan secara hibrid gitulah ya, kurang lebih offline dan online. Jadi mungkin sedikit secara psikologis sedikit kurang meriah gitu, tapi mudah-mudahan dengan acara ini di tengah pandemi yang memang masih harus kita tanggulangi bersama, mudah-mudahan kita semua selamat, sehat ke depan. Mudah-mudahan dengan acara ini kita juga bisa membantu menanggulangi pandemi, karena memang salah satu sumber penyakit atau sumber penularan adalah kebersihan, sanitasi, kondisi hygiene kita bersama gitu ya, pandemi. Saya baca kemarin di India itu salah satu daerah yang paling tinggi angkanya kan sekarang sedang melonjak tinggi di India itu, salah satu akibatnya adalah kondisi sanitasi yang buruk, terutama di daerah pemukiman kumuh. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita catat gitu ya, bahwa memang sanitasi ini berperan penting. Mungkin tidak kita perhatikan, sering kali kita tidak tahu atau kita tidak perhatikan, tapi dia berperan penting. Secara diam-diam dia akan menjadi penentu kondisi kesehatan kita. Baik, kalau saya diminta untuk tentang kebijakan, tentu saja saya akan berbicara sedikit normatif, mohon maaf, tapi nanti akan saya sampaikan juga bukti-bukti kondisi-kondisi yang penting untuk kita perhatikan. Nah, dari sisi tadi FSM ini, kita memang di dalam SDG kita sudah diminta menuju tadi akses aman, tidak hanya layak gitu ya, dan kita sudah sebentar lagi gitu ya, tidak lama gitu ya, mungkin dalam waktu 10-20 tahun ke depan kita akan menjadi negara maju gitu ya. Sudah beralih dari negara berkembang menjadi negara menengah atas, bahkan sekarang ini sudah masuk di tahun kedua kita menengah atas, bukan menengah bawah lagi. Jadi kualitas pembangunan kita harus makin baik. Salah satunya tentu saja sanitasi, dan kita kalau bandingkan dengan negara tetangga kita gitu ya, Malaysia, Filipina, bahkan Vietnam yang setara dengan kita kondisi ekonominya, kita sedikit jauh tertinggal dari sisi kondisi air minum dan sanitasi yang aman. Jadi harus terus-menerus kita dorong ke depan. Nah, kalau ini ada beberapa bukti tentu saja, baik dari sisi sanitasi itu mempengaruhi angka diare, stunting, risikonya lebih rendah 23%, besar itu 23%, dan risikonya lebih rendah 27% untuk stunting kalau kita punya sanitasi yang layak, baru ke layak. Padahal kita ingin menuju ke aman, berapa persen lagi artinya? Lebih tinggi lagi pengaruhnya terhadap risiko penurunan risiko diare maupun stunting, apalagi sekarang ada pandemi dan sebagainya. Seperti saya sampaikan tadi, salah satu episentrumnya adalah kondisi daerah-daerah yang dengan sanitasi kurang baik. Dan ini sudah disampaikan di berbagai macam aturan atau kebijakan yang sudah kita punyai, baik yang saat ini kita harus laksanakan adalah amanat Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Kita punya target-target besar, meskipun waktu dulu kita punya RPJM sebelumnya kita punya target yang lebih ambisius, tapi ternyata memang masih banyak yang harus kita capai. Akhirnya untuk RPJMN ini kita coba lebih realistis, tapi meskipun sedikit ambisius supaya kita menjadi dorongan kita bersama untuk mencapai tadi yang lebih baik.
Ini juga menjadi standar layanan minimal air limbah domestik dan sudah diamanatkan sebagai air limbah pengelolaan air limbah domestik aman gitu ya di dalam SPM. Jadi sudah menjadi kewajiban Pemda lah untuk memastikan bahwa air minum sanitasi SPM dalam hal ini air limbah domestik yang aman sesuai dengan standar pelayanan minimum. Nah, sedikit saya sampaikan ini adalah hasil kajian terbaru yang baru di-launching oleh Kemenkes beberapa minggu yang lalu, tidak lama gitu ya, belum lama karena memang ini kami bekerja sama dengan Kemenkes meminta Kemenkes untuk mulai melakukan persiapan kita menuju akses air minum dan sanitasi yang aman. Dua hal ini saling berkaitan, tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Ini baru keluar beberapa bulan baru di launching gitu ya. Jadi mungkin belum tersebar ke Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalian saya sosialisasikan sedikit temuan meskipun panjang banyak sekali temuan-temuan lain. Dari sumber air minum utama sedikit menyinggung tentang air minum. Berbagai macam sumber air minum memang paling besar sekarang ternyata air kemasan, air ledeng dan air isi ulang paling besar. Nah, di antara air minum ini yang kualitasnya memenuhi persyaratan itu hanya 11,07%. Kalau kita melihat hanya parameter E. coli itu hanya 17% yang bebas E. coli. Artinya apa? Bahwa 82% air minum kita tercemar oleh feses gitu ya, tinja. Karena E. coli-nya ada, indikator E. coli-nya ada di situ. Padahal mungkin air minum itu paling banyak ada air kemasan, air pipa maupun air sumur-sumur gali baik yang terlindungi, mata air terlindungi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini bukti bahwa memang air minum kita sangat terpengaruh oleh kondisi sanitasi. Kita tahu septic tank kita tidak standar, mungkin masih walaupun sudah ada perbaikan terus-menerus dari Bapak Ibu sekalian di daerah maupun dari bantuan pusat maupun masyarakat sendiri. Tapi letaknya yang memang apalagi di perkotaan yang padat, letak septic tank kemungkinan saling berdekatan gitu ya, tidak bisa dihindari. Artinya standarnya akan harus makin tinggi supaya aman tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk sumber air minum ini. Jadi saling terkait. Nah, hal-hal itu kemudian memperlihatkan bahwa pentingnya akses sanitasi aman. Kalau dari sana dengan kebijakan kita yang ada, target-target yang ingin kita penuhi adalah sebagai berikut. Pertama, capaian kita di 2020, walaupun kita pakai baseline 2019 waktu itu untuk RPJMN ini, tapi kita sudah punya data untuk 2020 naik sekitar 2% untuk air limbah akses sanitasi layak air limbah domestik, tapi yang aman tuh hanya naik 0,1%. Sekitar 0,1%, 0,14% lah kalau mau lebih tinggi. Akses aman. Artinya apa? Memang dorongan kita terhadap akses aman ini masih perlu kita perkuat. Kemudian untuk praktek BABS turun sekitar 1,5%. Jadi ini cukup ya masih on track lah gitu ya. Tapi kita masih perlu terus untuk memastikan bahwa BABS ini harus 0% di tahun 2024. Target kita di 2024 90% akses sanitasi layak dan 15% aksesnya aman. Kalau kita sekarang 7,64, kira-kira bisa nggak kita sampai ke 15% di aman? Itu tentu saja kami sangat perlu bantuan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah milestone kita sebelum ke 2030 yang sebenarnya kalau SDG mengamanatkan aman untuk secara universal gitu ya. Tapi mungkin melihat kondisi Indonesia kita kurang lebih mungkin 100% akses layak untuk air limbah dan mungkin kurang lebih 30% akses aman di tahun 2030. Mudah-mudahan bisa tercapai. 53 maaf. 100% layak dan 53% aman. Bisa nggak? Itu yang harus kita hitung lagi. Baik. Nah, capaian kalau kita melihat capaian dan target 2024 per provinsi, ini artinya menjadi evaluasi kita sendiri. Saya nggak kelihatan Mas, maaf kalau mau kasih tanda berapa menitnya nggak kelihatan, silau soalnya.
Oke, anak panjang ini sebenarnya, tapi karena saya kadang suka cerita juga. Capaian per provinsi terlihat rata-rata memang di sekitar 70% gitu ya. Ada yang lebih tinggi hampir 90%, ini seperti DIY, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Timur gitu ya Pak Haidar nih, dan beberapa daerah sekali yang lain. Tapi ada yang tertinggal juga di bawah 70% seperti kita hanya punya satu alhamdulillah, yaitu Papua. Tapi menuju ke 100 gapnya masih cukup besar untuk hampir semua daerah. Ini kalau dilihat petanya yang merah-merah ada di bawah rata-rata nasional itu Papua memang paling banyak, Kalimantan, sebagian di bagian barat dan selatan, Sumatera di bagian timur gitu ya. Ini perlu menjadi perhatian. Masih terdapat 17 provinsi dengan akses sanitasi layak di bawah rata-rata nasional. Itu baru akses sanitasi layak. Kalau kita bicara akses sanitasi aman, seperti ini gambarannya. Dari Aceh sampai Papua mungkin kalau dilihat yang hijau tua, capaian tertinggi ada di Jakarta, Bali, Jogja, dan mungkin Aceh, gitu ya kurang lebih. Tapi ada yang sangat rendah seperti Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, NTT, dan sebagainya. Untuk kita sudah menghitung target untuk masing-masing provinsi, jadi target nasional kita turunkan menjadi disaggregate menjadi target-target provinsi dan sudah kita konsultasikan dengan provinsi meskipun belum semua provinsi menyepakati atau memberikan feedback gitu ya. Mungkin udah lebih dari setengahnya, sekitar 25 provinsi sudah kembali kepada kita untuk memastikan bahwa mereka oke dengan target-target tersebut. Nah ini targetnya, gapnya masih ada yang cukup besar seperti DKI, Jawa Timur dan sebagainya. Nah akses sanitasi aman di Indonesia dilakukan melalui 2 track gitu ya, baik yang setempat maupun yang terpusat. Yang setempat yang itu akan menjadi forum kita pada hari ini perlu tadi. Dari 15% akses aman di tahun 2024, akses yang akan ditunjang oleh FSM adalah sebesar 12%. Itu kami harapkan ini akan memerlukan 505 unit IPLT yang beroperasi ya, tidak hanya terbangun tapi beroperasi, gitu ya Pak Haidar ya Pak. Jadi tidak hanya terbangun tapi beroperasi. Kalau beroperasi tidak hanya infrastruktur yang harus dilakukan, persiapan kelembagaan, persiapan layanan, tarif, manajemen, keuangan dan sebagainya perlu diperhatikan. Ini selain 505 dari sisi fisik, 505 IPLT juga diperlukan 1154 truk tinja. Nah, enablernya tadi selain infrastruktur yang harus dibangun, kita perlu pemicuan, optimalisasi IPLT yang terbangun. Banyak sekali IPLT yang sudah tadi setengahnya kalau nggak salah Bu Diana menyampaikan, kurang lebih Pak Pras ya, yang tidak beroperasional secara optimal. Mungkin kita perlu rehabilitasi dan penguatan layanan serta sinkronisasi perencanaan dan pendanaannya sendiri. Nah, itu ada 5 hal yang ingin jadi strategi atau arah kebijakan yang kita utama, yaitu kapasitas institusi dan layanannya sendiri, komitmen dari daerah, kepala daerah terutama, kalau itu kuat biasanya akan berjalan dengan lebih baik. Kemudian infrastruktur yang dibangun dan layanan sanitasi yang dibangun adalah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dan perubahan perilaku serta pengembangan kerjasama dan pola pendanaan. Pendanaan kalau di dalam RPJMN ini kurang lebih akan dibutuhkan 143 triliun, di mana mudah-mudahan ini bisa kita penuhi 50%-nya lebih dipenuhi melalui APBN, baik melalui reguler maupun DAK dan hibah.
Jadi kemudian di luar itu tentu saja tidak mungkin lagi dipenuhi dari APBN, kita perlu APBD, kita perlu masyarakat sendiri yang besar karena sarana prasarana akan banyak ada di rumah tangga dan juga pendanaan-pendanaan lain. Perlu terutama untuk fisik, tapi jangan dilupakan tadi hal-hal yang non fisik. Dari open defecation menuju sanitasi aman, kita perlu memastikan 4 hal, yaitu tidak ada slippage kembali ke perilaku sebelumnya, akses sanitasi harus meningkat menjadi aman, investasi sanitasi yang memadai, dan peningkatan layanan yang berkualitas. Itu waktu saya habis ya kayaknya Bu, Mbak Wiwit. Belum ya? Tadi tulisannya tinggal 1. Ini beberapa hal yang kami evaluasi sedikit gitu ya, sedikit, detailnya pasti akan lebih banyak dari ini gitu ya, tapi secara umum hal-hal yang masih kita perlu peningkatan adalah hal yang coklat dan biru dan merah ini 3 hal. Kalau di sisi sumber STBM, peningkatan perubahan perilaku itu penting, kampanye, dan kami harapkan Pemda bisa melit ini dari hulu sampai hilir, kemudian bersama-sama dengan dinas terkait gitu ya. Juga kita bisa memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat dan juga pionir-pionir atau champion-champion yang ada di masyarakat. Kemudian karena sistem setempat ya, pembangunan toilet, fasilitasi sanitasi berbasis masyarakat dan sebagainya di rumah tangga maupun di lokal kawasan gitu ya, tadi penguatan STBM dan pembangunan toilet atau septic tank yang memadai. Ini saja kolaborasi, ini masih perlu terus-menerus kita perbaiki. Septic tank saya yakin masih setengah lebih belum berkualitas gitu ya, harus kita ganti gitu. Gimana caranya? Yang menengah ke atas ini malah yang kita tidak punya intervensi. Kira-kira seperti apa? Menengah bawah kita punya seperti DAK, hibah dan sebagainya, rata-rata untuk MBR. Tapi untuk yang menengah ke atas malah kadang-kadang kita berharap mereka berganti sendiri, tapi kampanyenya seperti apa? Memicu perilaku, perubahan perilaku itu. Nah, ini mungkin kita perlu pikirkan. Jadi kita juga punya mencoba mencari pola STBM untuk perkotaan atau menengah ke atas ini. Kemudian di sisi pengelolaan, pengangkutan, dan sarana pengolahan tentu saja ada institusi pengelola yang harus dikuatkan, pendampingan regular discludging, pendampingan penyusunan perdanya, pengadaan armada, baik armada yang diadakan oleh APBD, APBN, dan juga bagaimana bisa juga dicari kerjasama dengan swasta. Kemudian monitoring effluent, pemanfaatan tinja ini mungkin juga masih belum kita lakukan dengan baik. Kalau ini sebenarnya ini adalah bisnis prosesnya untuk sanitasi aman setempat ya, air limbah domestik setempat sampai ke pemanfaatan tinja dan monitoring effluent yang aman. Nah, ini tentu saja perlu kriteria minimum yang dipersiapkan untuk implementasi FSM adalah operator, regulasi untuk pengaturan SPALD, program LLTT dan tarif, database pelanggan, dan instalasi pengolahan lumpur tinja yang beroperasi dengan baik. Tantangannya tentu saja banyak, ada database yang kadang kita nggak punya, tahu mana septic tank, mana yang akan sedot, berapa banyak, dan kira-kira waktunya kapan, skema layanannya, ada regulator juga yang memastikan layanan berjalan dengan baik, penyedotan, menjangkau seluruh pelanggan, pengaturannya, keterlibatan layanan swasta atau pihak-pihak lain, penegakan hukum kalau tidak ada yang tidak memenuhi aturan yang ada, sarana prasarana, manajemen dan dukungan pendanaan. Ini beberapa kisah, maaf kok sudah terima kasih. Balik lagi ke slide sebelumnya, maaf. Yang slide tentang komunikasi dan atau salah slide, atau salah file. Sebelumnya apa ya Mas? Mana ya operator? Oh sudah ya. Iya. Sebenarnya yang apa Ibu disampaikan Ibu. Oke. Ini ada beberapa kisah sukses, mungkinnya tidak ada di slide, mohon maaf. Beberapa bagaimana mendorong tadi layanan FSM yang lebih baik. Satu, ini di Kendari, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang dari Kendari. Saya sengaja memberikan contoh yang baik supaya lebih terpacu, tidak contoh yang buruk kan tadi.
Jadi yang baik ini contoh program Lentera yang mewajibkan ASN sebagai contoh pelaksanaan LLTT di Kendari. Dan juga pembayarannya cicilan melalui bank setempat. Ada regulasi, ada IPLT, ada database tapi juga di situ. Jadi lengkap. Ini bisa menaikkan frekuensi penyedotan tangki septic dari 1 sampai 2 rumah per hari menjadi 9 rumah per hari. Jadi naiknya cukup besar. Kemudian LLTT ini juga menjadi syarat bagi pengurusan surat-surat administrasi di Pemda setempat seperti KTP dan sebagainya misalnya, gitu ya, atau pengurusan berbagai izin dan surat-surat. Jadi kemudian database pelanggan ada di Makassar dan Gresik yang cukup komprehensif sehingga mereka tahu mana konsumen yang memerlukan penyedotan, kapan penyedotan, sebagainya bisa dilakukan melalui database berbasis teknologi informasi. Itu juga memudahkan kita. Penyedotan secara teratur bisa kemudian terpantau dengan baik. Keterlibatan publik gitu ya, banyak sekali contoh di Muara Enim, di Sopeng dan di berbagai tempat yang lain saya yakin banyak juga bagaimana ada tinja squad, ada sanitation jihad, ada amnesti tangki septic dan sebagainya. Jadi itu mendorong kita supaya masyarakat mau ikut dalam langganan LLTT dan menyedot tinja septic tanknya. Kemudian kerjasama dengan swasta banyak juga dilakukan di Bekasi, di Kota Bandung dan Solo, Muara Enim dan sebagainya, termasuk pembayaran non tunai supaya lebih memudahkan pelanggan. Tadi artinya memang kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa komunikasi dan promosi kepada para calon pelanggan dan para pelanggan masyarakat kita ini merupakan kunci utama. Dan memang Pemda yang paling dekat dengan mereka, walaupun mungkin perlu terus-menerus secara nasional juga ini digaungkan, kami harapkan bisa juga dilakukan di tingkat lokal gitu ya Pemda, supaya masyarakat bisa naik demand-nya terhadap layanan lumpur tinja terjadwal ini dengan lebih baik. Bisa melalui kampanye, digital marketing, call center, bekerjasama dengan swasta dan program-program lainnya. Mungkin itu Bu Mbak Wiwit, Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Utama PD Palal Jaya, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu penanggap. Untuk kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan paparan terkait strategi implementasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat di Indonesia. Mungkin pertama kita perlu melihat bagaimana kondisi kita saat ini, kondisi capaian sanitasi saat ini. Mungkin bisa ini slide-nya biar saya sambil sekalian baca ya. Atau belum ter-share? Ya, ini dia Pak. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Firky juga sudah menyampaikan terkait dengan kondisi saat ini dan tentunya apa yang akan kita capai ke depan. Jadi memang tentu belum menggembirakan kondisi saat ini karena masih 79,53% gitu ya, akses sanitasi layak, di mana di dalamnya juga ada sekitar 7,6% akses aman, dan juga masih ada praktek buang air besar sembarangan di tempat terbuka dan juga terdapat akses belum layak ya, masing-masing 6,19% dan 14,28%. Nah di samping itu terkait dengan kondisi dengan sistem air limbah setempat ini, khususnya yang menggunakan IPLT gitu ya, menggunakan instalasi pengelolaan lumpur tinja sebagai pengolahan masih sangat rendah gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sistem setempat kurang lebih 70%, di mana masih 7% yang melakukan pengolahan lumpur tinja lanjutan yang memenuhi kriteria safely managed gitu ya. Jadi
masih rendah memang, khususnya utilisasi dari IPLT atau instalasi pengelola lumpur tinja terbangun. Nah, tadi juga disampaikan Bu Virgi, 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJMN, memang kita akan mencapai target kita adalah 90% akses layak, di mana di dalamnya ada 15% rumah tangga yang nantinya memiliki akses sanitasi aman. Jadi kita berharap memang 15% praktek safely managed bisa tercapai di 2024. Nah, tentu kita melihat ada hal yang menjadi isu, yaitu kebutuhan mendesak untuk pengolahan lumpur tinja pada tangki septik gitu ya. Karena kita tahu belum banyak kota kabupaten di Indonesia yang mempraktekkan layanan lumpur tinja terjadwal, termasuk tentunya di situ masalah operasional dari instalasi pengolahan lumpur tinja terbangunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga perlu merefresh bagaimana sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Pada dasarnya ada 2 kategori, satu sistem pengelolaan limbah domestik setempat, ya dengan subsistem pengelolaan setempat menggunakan tangki septik, kemudian subsistem pengangkutan tentunya dengan menggunakan truk tinja, dan subsistem pengolahan lumpur tinja menggunakan instalasi pengolahan lumpur tinja. Banyak isu di situ tentunya karena tidak semua tangki septik sudah sesuai dengan SNI. Balik lagi, mohon maaf. Kemudian belum banyak praktek untuk penyedotan lumpur tinja secara terjadwal, dan juga hasil olahan dari instalasi pengolahan lumpur tinja belum memenuhi baku mutu air limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian untuk yang kedua, yang walaupun bukan menjadi topik pada hari ini, yaitu adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dalam hal ini atau sewerage system ya, SPAL-DT, di mana ada subsistem pelayanan tentu dengan menggunakan sambungan rumah, kemudian subsistem pengumpulan menggunakan jaringan perpipaan, dan subsistem pengolahan terpusat dalam hal ini menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik. Nah, ini kami sesuai dengan peraturan Menteri PU ada skalanya, jadi dari skala permukiman yang 50 sampai 200 ribu jiwa, kemudian yang di atas 20 ribu jiwa adalah yang skala perkotaan, maupun yang SPAL-D skala kawasan tertentu, misalnya untuk high-rise building. Nah, di situ juga kita punya masalah gitu ya, karena masih belum semua tentunya IPAL D yang saat ini itu ya memenuhi baku mutu effluent air limbah gitu ya, dan juga tidak semua IPAL D ini dilengkapi dengan pengolahan lumpur yang memadai. Tentu hal-hal ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, khusus untuk yang sistem pengolahan air limbah domestik setempat, memang ada beberapa isu, tapi sekaligus tantangan gitu ya, yang kita hadapi, dan tentunya kita semua sebagai stakeholder yang menangani urusan air limbah nantinya bisa berkontribusi dalam rangka untuk menjawab isu dan tantangan ini gitu ya. Jadi misalnya di sistem pengolahan setempat masih banyak itu ya tangki septik yang memang belum memenuhi SNI, ini yang akhirnya menyebabkan rendahnya kebutuhan untuk tangki septik itu dilakukan penyedotan. Di samping juga masyarakat atau penduduk yang belum mempunyai kemampuan untuk membayar biaya penyedotan. Nah, ini tentu juga memerlukan pemikiran, bahkan nanti kita ada skim-skim pembiayaan yang memudahkan bagi penduduk untuk atau masyarakat untuk bisa punya kemampuan membayar biaya penyedotan. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting ya terkait dengan ada ketersediaan data gitu ya. Database kita terkait dengan tangki septik sebagai calon pelanggan itu masih kurang gitu ya. Jadi memang kota kabupaten yang sudah difasilitasi melalui program LLTT sudah mulai melakukan pendataan, tapi saya meyakini mayoritas kota kabupaten di Indonesia belum mempunyai data tangki septik sebagai calon pelanggan. Jadi kalau data dalam isian survei memang ditulis ya kepemilikan kepemilikan tangki septik di masing-masing rumah tangga misalnya, tapi masih belum dalam bentuk database yang bisa dipakai sebagai
nantinya sebagai calon pelanggan. Nah, kemudian dari sisi subsistem pengangkutan, kita ketahui bersama kebanyakan gitu ya, kota kabupaten tidak pengen dekat-dekat gitu ya dengan instalasi pengolahan lumpur tinja gitu ya. Jadi lokasi yang disiapkan memang cukup jauh dari pusat yang akhirnya dilayani gitu ya. Kami di Kementerian PUPR ini banyak mendapatkan masalah juga gitu ya, karena kadang lokasinya itu nggak hanya remote ya, tapi ekstrim gitu ya. Nah, ini yang juga mempengaruhi gitu ya terkait dengan biaya pengangkutan, dan juga akhirnya ada praktek-praktek pembuangan secara ilegal gitu ya. Nah, kemudian juga kita ketahui bersama bahwa ketersediaan alat angkut dalam hal ini truk tinja di masing-masing kota kabupaten masih belum memadai gitu ya. Jadi disampaikan di Jakarta jumlahnya sudah cukup banyak, tapi juga dibantu oleh keberadaan mitra swasta gitu ya. Tadi ratusan gitu ya unitnya gitu. Nah, ini tentu juga membuka peluang kerjasama ya bagi kota kabupaten untuk membuka peluang swasta untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pengangkutan lumpur tinja. Tadi Pak Dirut PDPAL menyebutnya lumpur tangki septik gitu Pak ya. Kami karena mengikuti di peraturan Menteri PU masih ngomongnya lumpur tinja ya. Kemudian di subsistem pengolahan lumpur tinja sendiri juga ada permasalahan tentunya. Tadi disampaikan baru 299 ya kota kabupaten yang memiliki IPLT dari total 514 kota kabupaten. Walaupun dari 299 tadi tidak semua beroperasi dengan layak gitu ya. Kemudian ada masalah terkait dengan tarif ya yang masih belum sepenuhnya full cost recovery, dan tentu terkait dengan pengelolaan di PLT-nya sendiri gitu ya. Tadi disampaikan memang tidak semua kota kabupaten misalnya ada pemisahan gitu ya antara operator dengan regulator. Jadi misalnya regulator adalah sebenarnya dinas gitu ya. Operator bisa UPTD atau seperti DKI menggunakan perusahaan daerah, atau juga ada sebagian kota kabupaten yang menggabungkan antara layanan air minum dan air limbah di PDAM misalnya. Ini yang sebagai operator yang diharapkan memang bisa meningkatkan kinerja dari pengelolaan di instalasi. Kemudian juga belum sepenuhnya gitu ya, kota kabupaten memiliki peraturan daerah gitu ya, yang mengatur tentang air limbah, termasuk di dalamnya mengatur tentang tarif. Kemudian IPLT yang terbangun pun praktek-praktek operasi dan pemeliharaannya masih belum sesuai dengan standar operating procedure. Jadi ya dioperasikan ala kadarnya gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kinerja dari pengelolaan tidak tercapai gitu ya. Dalam hal ini misalnya standar kualitas efluen tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang tidak kalah penting juga belum adanya gitu ya pemantauan kualitas secara berkala. Nah, ini yang tentunya nanti di masing-masing dinas perlu juga mengaktifkan misalnya dinas LH-nya atau dinas kesehatan gitu ya untuk nantinya bisa secara berkala memantau kualitas efluen dari IPLT. Berikutnya Bapak Ibu sekalian mungkin ini terkait dengan strategi, tadi juga disampaikan baik oleh Bu Dirjen pada saat pembukaan maupun tadi Bu Virgi gitu ya, bahwa tidak cukup memang sebenarnya kita mengatasi permasalahan ini dengan penyediaan prasarana gitu, atau infrastruktur gitu ya. Karena memang pada dasarnya air limbah ini bersifat multidimensi gitu ya, dan tentu ada beberapa aspek di situ yang harus kita perhatikan. Jadi memang dari sisi teknis memang kita paling mudahnya gitu ya adalah menyediakan prasarana gitu ya. Termasuk juga tadi Bu Virgi mentargetkan ada 1.104 ya. 54 ya untuk pengadaan armada truk tinja. Ya kalau kita punya dana cukup memang mudah saja gitu ya untuk kita pengadaan. Tapi tentu ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan bagaimana untuk bisa pengadaannya. Kemudian tentu terkait dengan pendataan, ini khususnya Bapak Ibu sekalian di kota kabupaten gitu ya, bagaimana kita bisa menyusun pendataan gitu ya sebagai nantinya basis data
calon pelanggan. Kemudian yang juga tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana kita bisa menerapkan penyedotan secara berkala gitu ya, dengan layanan lumpur tinja terjadwal. Nah, ini memang kami masih belum cukup optimal gitu ya dalam memfasilitasi kota kabupaten untuk memiliki program LLTT. Jadi kami juga terima kasih dengan IWOS yang sudah banyak, tadi ada disebutkan 35 kota kabupaten sudah didampingi untuk penyusunan LTT. Kami juga mencoba untuk bisa mereplikasi praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh IWOS ini untuk nantinya juga bisa diterapkan di kota kabupaten lain. Kemudian juga tidak kalah penting adalah menyiapkan peraturan gitu ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola air limbah setempat ini dengan baik. Ini adalah salah satu juga yang menjadi perhatian. Nah, kemudian terkait dengan regulasi, tentu juga kita mendorong kota kabupaten untuk memiliki peraturan daerah. Kami pun di Kementerian PUPR juga punya program dalam rangka untuk mendampingi atau memfasilitasi kota kabupaten untuk menyusun rancangan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan air limbah termasuk di dalamnya lumpur tinja. Dan tentunya kalau yang sudah punya perda, punya PR lagi gitu ya, bagaimana bisa memastikan terlaksananya penegakan hukum gitu ya, atas perda yang sudah dibuat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga masalah kelembagaan. Jadi ini memang Indonesia ini unik gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya, tidak ada satu solusi yang sifatnya seragam gitu ya. Termasuk kelembagaan pun kami juga melihat kemampuan masing-masing pemerintah daerah juga berbeda. Jadi memang saat ini ada yang UPTD, ada yang punya PD sendiri atau gabung dengan PDAM. Nah, tentu ini juga menjadi bagian yang tentunya harus kita pikirkan ke depan bagaimana memang ada lembaga atau institusi yang nantinya mengelola fasilitas lumpur tinja misalnya. Dan tentu untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, dan kami di Kementerian PUPR juga punya kegiatan, punya program dalam rangka untuk peningkatan kapasitas SDM melalui Balai Teknologi Sanitasi yang kami miliki di Surabaya. Tentu itu juga bisa menerima aparat pemerintah daerah dalam rangka untuk peningkatan kapasitas SDM. Dan saya juga mengapresiasi misalnya yang saat ini Forkalim mempunyai program gitu ya terkait dengan peer-to-peer group itu ya, terkait dengan kerjasama antar operator gitu ya. Saya kira itu juga bisa meningkatkan kapasitas kelembagaan di masing-masing pemerintah daerah. Kemudian yang tidak kalah penting dan klasik ini ya terkait pembiayaan gitu ya. Jadi kami ya ingin memastikan ya bahwa pemerintah daerah yang misalnya sudah memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang dibangun oleh Kementerian PUPR memang mempunyai anggaran dalam rangka untuk mengelola fasilitas terbangun gitu ya. Dan juga kita berharap bahwa ada retribusi yang sudah diatur dalam perda misalnya, dan juga tarif ya dalam rangka untuk pengelolaan lumpur tinja ini. Nah, kemudian kita juga memahami ada beberapa sumber pendanaan yang sebenarnya bisa diakses oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan dalam pengelolaan air limbah ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang tidak kalah penting tentu juga masalah peran serta masyarakat gitu ya, karena memang masyarakat di sini diharapkan bisa tadi Bu Virgi menyampaikan kalau yang masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah bisa difasilitasi oleh Kementerian PUPR misalnya dalam rangka untuk mendorong untuk kepemilikan tangki septik. Ada juga misalnya dari kami APBN, ada dari hibah misalnya, kemudian dari DAK, tapi untuk yang high income tentu treatmentnya berbeda. Mungkin juga regulasi menjadi salah satu hal yang penting gitu ya, bagaimana mewajibkan misalnya untuk yang baru gitu ya, baru membangun rumah ya IMB-nya wajib ada tangki septik di situ gitu ya. Nah, kemudian tentu terkait dengan mendorong masyarakat untuk bisa punya kemampuan untuk menyedot lumpur tangki septiknya secara berkala. Nah, mungkin untuk yang bagian terakhir kami menyampaikan bagaimana peran dari masing-masing. Kita mengingatkan kita bersama ya, ini
Oh maaf, masih ada yang ini terkait dengan LTT mungkin ya. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin apa istilahnya? Lanjut saja, silakan. Iya, Pak Pras mungkin bisa lebih cepat ya, silakan. Iya. Baik. Jadi kita mengingatkan gitu ya, ini layanan untuk pekerja terjadwal ini dalam rangka untuk menjamin subsistem dalam pengelolaan air limbah domestik setempat ini bisa berjalan baik gitu ya, baik dari penggunaan tangki septik yang optimal, kemudian pemanfaatan transportasi dan juga pengolahan lumpur tinja, dan mungkin juga ada hal yang menarik ini ya, ada tambahan baru gitu ya terkait dengan pemanfaatan kembali gitu ya, baik air olahan ya maupun lumpur yang dihasilkan dari pengolahan gitu ya. Saya pikir PDPAL juga sudah mulai menggunakan ini gitu ya, lumpurnya dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga mungkin briket dalam rangka untuk energi baru terbarukan misalnya. Yang jelas secara prinsip LLTT ini adalah layanan yang harusnya dilaksanakan secara berkala dan terjadwal gitu ya. Tapi bukan berarti yang misalnya saat ini ada on call basis itu tidak dimatikan, tetap jalan ya, karena memang masih ada lokasi-lokasi yang belum dilayani oleh LLTT. Dan saya yakin ada banyak manfaat di sana, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan diperoleh oleh kota kabupaten khususnya apabila menerapkan layanan lumpur tinja terjadwal gitu ya, baik dari sisi kita bisa tahu kinerja tangki septik, kemudian kita bisa mengurangi potensi pencemaran lingkungan, dan yang gak kalah penting tentunya bagi kota kabupaten yang memang punya visi misalnya ya, terkait kebersihan, keindahan, mestinya itu juga bisa meningkatkan citranya gitu ya. Nah ini manfaat langsungnya. Tidak langsungnya saya pikir juga ada beberapa ya, baik terkait dengan masalah utilisasi dari IPLT, kemudian juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka untuk mengolah limbahnya yang dihasilkan sendiri gitu ya, harusnya tanggung jawabnya adalah masyarakat sendiri. Dan kemudian terkait juga bagaimana membiasakan masyarakat gitu ya, tanggung jawab bahwa memang untuk mengolah air limbah ini perlu dana gitu, perlu biaya. Dan tentunya juga kita membuka peluang usaha gitu ya, baik secara produksi maupun jasa gitu ya, baik untuk misalnya yang saat ini PDPAL menyediakan misalnya tangki septik individual gitu ya, dan juga mungkin jasa lainnya ya terkait penyedotan yang sekiranya bisa terbuka pada saat kita menerapkan LLTT ini, peluang usahanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terakhir ini adalah terkait pembagian tugas. Ini mungkin hanya untuk khususnya untuk kota kabupaten gitu ya. Ini mohon maaf nih, kami tidak melihat, bukan berarti tidak melihat di luar pemerintah ini tidak punya kontribusi ya, tapi mungkin memang kami ingin menekankan bahwa di Kementerian PUPR kami punya beberapa kegiatan, punya beberapa program yang sebenarnya bisa diakses oleh pemerintah daerah gitu ya. Nah ini mudah-mudahan hal-hal seperti ini nantinya bisa meningkatkan pengelolaan air limbah domestik khususnya yang setempat dalam rangka untuk pencapaian akses aman sanitasi di tahun 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Jambi yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua AKOPSI Indonesia, yaitu organisasi yang bergerak di bidang sanitasi yang beranggotakan kabupaten kota atau bupati dan wali kota. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi di dunia, yaitu aliansi para kepala daerah sebagai wadah saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta melakukan advokasi, kebijakan, dan kampanye publik untuk isu-isu terkait sanitasi, air minum, dan penanggulangan kawasan kumuh di Indonesia. Kami seluruh anggota AKOPSI memiliki komitmen, yaitu kepala daerah, bagaimana menata masa depan lewat urusan belakang. Karena kita tahu bahwa urusan belakang ini sangat penting sekali. Dan kami berterima kasih juga pada momen ini AKOPSI diundang bagaimana peran AKOPSI dalam mendukung kebijakan pengelolaan lumpur tinja untuk pengelolaan sanitasi aman dalam kegiatan konferensi internasional
virtual pengelolaan lumpur domestik atau yang disingkat dengan FSSM-6. Akopsi, kenapa akopsi diperlukan? Akopsi adalah para bupati dan wali kota bagaikan nakhoda yang memandu percepatan pembangunan bagi peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat. Kepemimpinan yang kuat adalah solusi utama untuk mengatasi persoalan ego sektoral, sekaligus kunci mewujudkan partisipasi, kolaborasi, dan sinergi nyata dalam rangka mewujudkan SDGs 2030. Sebelum kami menjelaskan tentang kaitan dukungan akopsi terkait dengan program kita, ada baiknya kami mengulas sejarah tentang akopsi. Akopsi diprakarsai salah satunya adalah oleh Wali Kota Surakarta saat itu, yaitu pada tanggal 6 April tahun 2009, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau menjamu 6 wali kota di gedung Loji Gandrung, dan di sini lahir inisiatif pendirian suatu aliansi. Kemudian tanggal 22 Oktober tahun 2009 dicetuskan deklarasi Jambi oleh 12 wali kota yang bersepakat mendirikan Aliansi Kota Peduli Sanitasi yang disingkat menjadi Akopsi. Kemudian beberapa bulan ke depan tanggal 10 Desember 2009 Bapak Wakil Presiden Bapak Budiono meresmikan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman atau PPSP. Kemudian tanggal 15 Januari 2010, Akopsi berganti menjadi Akopsi. Kalau tadinya hanya Aliansi Kota Peduli Sanitasi, maka bertambah menjadi AKK, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Karena ada aspirasi kabupaten yang ingin mendaftar sebagai anggota resmi aliansi ini. Kemudian tanggal 20 Oktober 2013, Akopsi tidak hanya bergerak di sektor sanitasi, tetapi juga air minum, perumahan, pemukiman, dan persoalan kawasan kumuh perkotaan. Keunikan Akopsi, Akopsi lahir secara sukarela, berdasarkan kesadaran, bukan top down, bukan instruksi atau inisiasi pemerintah pusat, tapi murni ini adalah bottom up dari bupati wali kota yang peduli dengan sanitasi. Kemudian pendekatan advokasi terpadu dengan intensif formal dan informal personal ke bupati wali kota anggota Akopsi, gubernur dan pemangku kepentingan. Mitra pemerintah pusat ada di 7 kementerian terkait pembangunan air minum dan sanitasi yang tergabung di kelompok kerja nasional. Jaringan keanggotaan terdiri dari para bupati dan wali kota yang memiliki kesamaan aspirasi, kepedulian, dan upaya untuk penyediaan layanan dasar masyarakat, khususnya sektor sanitasi, air bersih, dan kawasan kumuh permukiman. Kemudian juga Akopsi memiliki keragaman kegiatan secara berkala sesuai kebutuhan anggota, memiliki legalitas formal, kolaborasi intensif, serta mendapatkan apresiasi dari Menteri PPN Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran. Akopsi berupaya membangun dan menguatkan komitmen menjadi wadah saling berbagi sesama kepala daerah. Tahun ini ada 492 kabupaten kota telah memiliki nomor keanggotaan resmi Akopsi. Yaitu yang dilakukan Akopsi yaitu gerakan PHBS, Germas, Kota Sehat, mengatasi stunting, mengagendakan SDGs 2030, STBM, sanitasi berbasis masyarakat, Sanimas, Pamsimas, kemudian sinkronisasi LPJMD dengan LPJMN, kemudian Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, Nusantara Sehat, promotif dan preventif kesehatan. Kemudian agenda dan kegiatan yaitu yang pertama kolaborasi dengan program kementerian, kemudian advokasi atau advokasi horizontal lending atau AHL, City Sanitation Summit, kemudian Akopsi Sinergi yaitu wadah medianya, kemudian roadshow advokasi yaitu pengurus berkeliling ke daerah-daerah yang memerlukan advokasi terkait dengan Akopsinya.
kemudian knowledge event atau regional, yaitu tukar-menukar kiat-kiat sukses dari setiap daerah yang akan ditularkan kepada kabupaten kota yang memang satu visi. Kemudian dalam pembelajaran 10 tahun AKOPSI, kepala daerah melakukan integrasi, sinergi, dan koordinasi antara OPD dan non-OPD, termasuk juga TNI Angkatan Darat, CSR swasta, pemerintah desa, dan media massa. Kemudian kepala daerah mengoptimalkan pentingnya upaya preventif. Yang ketiga, kepala daerah mampu melakukan terobosan, memobilisasi pendanaan hibah, non-APBD dan APBN, serta meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengubah air limbah dan sampah menjadi energi, menjadi produk. Kemudian optimalisasi sumber pendanaan, sanitasi dan air minum cukup banyak, tidak hanya melibatkan dana pemerintah, tetapi juga melibatkan CSR, kemudian juga JISWAP, zakat, infak, sedekah dari yang dikelola oleh Basnas dan lain sebagainya. Kemudian ada best practice yang kami lakukan di Kota Jambi, yaitu Metropolitan Sanitation Management Investment Project atau MSMIV di Kota Jambi, yaitu pembangunan instalasi pengolahan air limbah perkotaan atau sewage system di Kota Jambi, berkapasitas 7.600 kubik per hari, minimum input 700 meter kubik per hari. Sumber dana ada loan ADB melalui Kementerian PU, lebih kurang 700 miliar. Kemudian juga target 10.300 sambungan rakyat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kemudian Wastewater Treatment Plant atau WWTP Kota Jambi dibangun menggunakan sistem Moving Bed Biofilm Reactor atau MBBR. Jadi dapat saya jelaskan bahwa prinsipnya adalah limbah rumah tangga, limbah cair, baik dari dapur, kamar mandi, yang tadinya dibuang ke saluran-saluran air. Kemudian ini dibuang disalurkan melalui pipa yang besar. Ditampung dari satu kecamatan, ya, karena ini berbasis di satu kecamatan dahulu, yaitu Kecamatan Jambi Timur. Kemudian dari pipa besar akan dialirkan ke Wastewater Treatment Plant atau IPAL di Kota Jambi. Kemudian hasilnya setelah dikelola akan menghasilkan air bersih. Termasuk lumpur tinja kita pun akan dikelola menjadi air bersih. Dan air bersih ini nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Seperti apa? 25% nanti kembali ke masyarakat, yaitu digunakan untuk mencuci mobil, motor, menyiram tanaman, dan keperluan luar. Untuk keperluan dalam, makan, minum, atau air bersih untuk masak, itu masih menggunakan PDAM. Nah, sisanya nanti air bersih hasil olahan ini akan dibuang ke sungai. Sehingga tidak ada lagi pencemaran, limbah-limbah dibuang ke sungai kami, yaitu Sungai Batanghari. Jadi sudah bersih. Dan instalasi ini bisa kita dapatkan di banyak negara di Eropa. Pengalaman saya berkunjung ke salah satu negara Eropa, yaitu Denmark. Ada satu kota yaitu pusat pengelolaan air limbah, yaitu kota Aarhus. Di kota Aarhus ini pertama kali kami datang, kami dijamu minum air putih. Begitu kami minum air putih di sana, air putihnya sama seperti air putih yang kita minum, air mineral. Setelah kami minum air ini, kami dibawa keliling, dari mana sumber air putih ini? Nah, ternyata kami dibawa ke tempat pengelolaan limbah rumah tangganya, ya, limbah cairnya. Di situ semua limbah diolah, termasuk limbah tinja dan lain sebagainya, kemudian di steril lagi dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa pengelolaan. Kemudian produk akhirnya adalah air bersih. Air bersih tanpa bau dan tanpa rasa. Dan secara kesehatan juga sudah tidak mengandung unsur-unsur bakteri dan lain sebagainya. Nah, air inilah yang dikembalikan ke masyarakat, dan air di sana sudah bisa untuk diminum dengan proses ozonisasi dan lain sebagainya. Inilah yang kami katakan yang nanti insya Allah akan dilakukan di salah satu kecamatan kami di Kota Jambi ini. Waktu pelaksanaan yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pembangunan sistem pembuangan air limbah, pengumpulan air limbah termasuk stasiun pemompaan. Kemudian pembangunan perpipaan saat ini sedang kami laksanakan. Goals-nya adalah
mengelola limbah cair yang dihasilkan rumah tangga menjadi air bersih. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana air bersih ini akan dikembalikan ke rumah tangga berbentuk waste water reuse yang digunakan untuk mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kami belum untuk kebutuhan dapur, ya, tetapi hanya untuk kebutuhan mencuci. Kemudian sisa air bersih yang sudah diolah dan sudah menjadi air bersih akan dialirkan ke sungai atau danau yang kami miliki, sehingga mengurangi tingkat pencemaran air sungai dan danau. Akopsi siap bersinergi dengan para bupati dan wali kota guna meningkatkan komitmen kita semua terhadap peningkatan sanitasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan kami, Kota Jambi, sebagai pilot project sewerage system di Indonesia, kami siap menjadi salah satu daerah tujuan untuk melihat bagaimana mekanisme yang kami buat saat ini, dan mudah-mudahan yang kami buat ini bermanfaat nantinya untuk Indonesia. Kemudian dapat kami sampaikan juga pengurus Akopsi masa bakti 2017-2022. Saya Wali Kota Jambi sebagai ketua, kemudian Bupati Malang, Bupati Tangerang, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Makassar, saat PJ Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, Wali Kota Depok, Bupati Pringsewu, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bogor, Bupati Karanganyar, Wali Kota Mataram, dan Direktur Eksekutif kami. Di samping itu juga ada 492 kabupaten kota, bupati, wali kota yang bergabung dalam Akopsi. Akopsi organisasi yang sangat besar, melebihi Apeksi, melebihi Apkasi, karena jumlahnya sangat besar sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap produktif di saat pandemi dan bulan puasa. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi Pak Ford. Good morning Pak Ford. Thank you. Yes, it's still in the morning here. Okay, how are you Pak? Okay, and thank you very much for the good presentation. Okay Pak Ford. Are you in Indonesia or in Nederland Pak? Sekarang saya di Belanda. Oh di Belanda sekarang ya. Oke. Baik Pak Ford. Ada beberapa hal yang nanti sebelum Pak Ford menanggapi, saya ingin bertanya Pak Ford. Pak Ford kan sudah mungkin lebih dari 15 atau 20 tahun di Indonesia. Tentu Pak Ford masih bisa bahasa Indonesia atau saya pakai bahasa Inggris Pak Ford? Ini lancar sekali soalnya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Up to you. Oh, up to you. Okay. Terima kasih Pak Ford. Pak Ford, you have been 15 years stay in Indonesia ya. Apa pendapat atau what is your opinion Pak about FSM Indonesia or about sanitation and also for the future, is it getting better or worse? Lebih bagus atau malah lebih buruk Pak Ford? No, definitely better in the last 5-6 years. I think there has been a lot of good progress in many fields, from the organization, from the regulation, from the technical, from the promotion. Yeah. And I think the three speakers, they already presented very good this progress. Okay. So in Indonesia about hello Pak Ford. Comment. Okay, please Pak. Please continue. Time is yours. I can do it in bahasa Inggris or in bahasa Indonesia. What do you prefer? What is prefer Pak Pras? Bahasa Indonesia Pak Ford. Because I know you can speak Indonesia very well. I prepared it. I will just read it, and then thank you very much for the presenters. Terima kasih atas tiga pembicara, kehormatan Bu Fiji, Pak Pras, Pak Farshad, yang dengan sangat jelas menjelaskan dukungan kuat yang diberikan pada pemerintah tertinggi di Indonesia untuk peningkatan layanan air limbah bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ini adalah trek pertama dari trek Indonesia FSM 6.
dan langsung menjadi salah satu yang terpenting dalam 2 hari ini. Karena semua yang berhubungan dengan perbaikan pengelolaan air limbah sangat perlu kearahan jelas dan positif yang diberikan oleh para pemimpin kita, baik secara nasional, terutama melalui Kementerian PUPR dan Bappenas ya, yang di sini, maupun di tingkat daerah melalui semua wali kota dan bupati diwakili di sini oleh Akopsi. Andalah yang menentukan masa depan sanitasi yang dikelola dengan aman di Indonesia. Anda adalah orang-orang yang dapat 5 topik, membimbing, mempromosikan, merangsang, mengatur, dan mengevaluasi perkembangan sanitasi yang lebih baik untuk semua di tahun-tahun mendatang dan menunjukkan contoh terbaik di negara-negara lain di wilayah Asia dan seluruh dunia. Anda membimbingkan dengan menfokuskan semua pemangku kepentingan untuk membuat langkah besar di FSM sebagai cara tercepat dan paling hemat biaya. Yang kedua, memperlihatkan semua komponen rantai sanitasi, mengidentifikasikan untuk masing-masing hambatan dan peluang, dan menghasilkan solusi. Jadi jangan hanya fokus untuk satu tim atau IPLT, harus lihat semua sistem dari awal sampai akhir. Anda dipromosikan oleh menunjukkan contoh layanan FSM, termasuk LLTT, like Pak Pras mention, yang terjangkau di seluruh kota dan kabupaten. Pembelajaran horizontal, training, knowledge events, seperti Bapak dari Akopsi bilang ya, Wali Kota Jambi, di seluruh Indonesia dan regional. Menggunakan tangki septik yang lebih baik daripada tangki septik yang bocor, yang cubluk, yang semua masih suka. Adanya cubluk tidak perlu sedot, but it pollutes, but who cares. Mendukung di 500 plus IPLT dengan desain yang lebih baik, dan also harus lebih dekat kota dan kabupaten. Sekarang masih lebih banyak IPLT terlalu jauh dari kota kabupaten. Anda merangsang oleh kolaborasi dengan sektor swasta untuk penyedotan lumpur yang efisien. Also dengan investasi 1,000 plus truk seperti Bu Feli bilang, I'm sure the swasta sudah siap untuk investment in the truck. Kalau mereka bisa kerjasama dengan operator profesional yang ditunjuk operasi air limbah seperti PDM, UPTD di lokasi-lokasi Indonesia. Anda merancang oleh skema kredit atau subsidi untuk sektor tank yang diperbaiki atau ditutup. Insentif untuk kota kabupaten yang siap untuk memulai sistem FSM yang aman. Anda mengatur oleh menetapkan tarif pemulihan biaya, cost recovery tarif, dengan subsidi silang antara kaya dan miskin. Seperti air minum, di Indonesia itu contoh yang sangat-sangat bagus. How the people can benefit. Standar teknik untuk kualitas effluent, promosional lubang, K3 dan SOP. Peraturan lokal yang jelas dengan template sebagai dasar untuk standar layanan minimum. Ini also khusus untuk Indonesia yang sangat kuat ya, dengan standar layanan minimum link dengan air limbah. Skema sertifikasi dan pelatihan untuk operator profesional di sektor air limbah. Belasan Anda mengevaluasi dengan kualitas dan kuantitas layanan, termasuk cakupan melalui database. Penggunaan IPLT untuk menghindari sistem yang tidak digunakan lagi, the white elephant.
Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengambil banyak landasan dalam pengembangan layanan sanitasi yang lebih baik. Dan waktu untuk menembalik semua ini dalam FSM 6 sangat tepat waktu. Very good timing to show the experience from Indonesia in FSM. Namun untuk Indonesia sendiri, kami masih berada di awal perjalanan panjang menuju sanitasi yang dikelola dengan aman untuk semua. Thank you. So, Bu Fendi, that was Bu Fendi Pras Farsad. That was my short comments from reading your PowerPoints dari kemarin. Thank you for your question. So, I will base my answer on my experience in Europe and Africa, and as WASH sector leader for SNV, implementing citywide sanitation in 3 cities in Indonesia, providing institutional support in centralized sanitation construction projects, and support to the recent SANIMAS evaluation on DWATS and community IPAL. Indonesian fecal sludge management policy is strong and balanced. It includes different sanitation approaches, so centralized, semi-centralized, individual. It has a comprehensive regulatory framework, demand generation programs such as SDBM, SANIMAN, as well as financing for wastewater and fecal sludge treatment. What remains the challenge is the functionality of infrastructure in the long term, operations and maintenance, and also the capacity of what should be skilled technicians. And here I'm talking about the masons, the tukans, the plumbers, and the fecal sludge technicians, operators, and emptiers. Indonesia can look at experience from developing countries, as you suggest, but also should look at developed countries. And I would say, especially in terms of curriculum and targets for initial educations, for technicians, as well as certifications. In European countries, the initial training of a mason or a plumber is 2 to 4 years and ends up with a certification and a technical license. In other countries I worked in, for example in Ghana, I was surprised to see that the entrepreneurs had a high level, and that enabled them to build performing containment systems such as watertight and well-performing septic tanks, and even to innovate with different technologies such as bio treatment, biodigestion systems at individual level. We can also see that these entrepreneurs are skilled in marketing, in cost management, and in small business development in general. This good technical and business management level from technicians contributes positively to reaching the government's targets towards sustainable development goals, as there is a grassroots technical capacity to respond to governmental ambitions. And I think this is something that Indonesia could get inspired from, to have a good technical relay of the governmental policy. Another observation from my experience in West Africa is high articulation between the private sector and the utilities. So the utilities can be private or public. In different countries such as Senegal, Côte d'Ivoire, Benin, Ghana, there's higher, the vacuum tank operators, the emptiers gradually became acknowledged by the government, were formalized into, so with licenses, and also are organized into federations or groups of emptiers.
So when the vacuum tank operators, the emptiers, are organized and supported by the government, we can observe a win-win situation and a positive impact on the performance of the sanitation sector as a whole. Also, higher capital investment as private equity comes to complement the public funding, and a better sanitation coverage in general. Indonesia has ambitious targets in safely managed sanitation and in dislodging, for example, with the El Dua to Dua initiative. But there are still regulatory barriers to the participation of the private sector. I believe that it's important to facilitate the private operators' use of the IPLT to make it easy for them to be able to dislodge in the IPLTs instead of doing open dumping. And Indonesia could get some inspiration from African countries and European countries, which do enable a wide range of arrangements between the private operators and the public utilities. Thank you for listening to me. Terima kasih.